Maka mereka penasaran, kayak apa sih yang digelari Wahabi sama Salafi ini. Duduklah dosen ini sama mahasiswanya. Ketika duduk diperhatikan, loh, tidak ada yang salah. Loh, Masya Allah kajiannya. Sebagaimana begitu pentingnya kita beragama di atas pemahaman salaf. Kenapa? Karena pemahaman salaf itu adalah a'lam, aslam, wa ahkam. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Sehingga kita tidak mungkin beragama kecuali dengan mereka. Sehingga berkata Imam Malik Ibnu Anas, la yuslihu akhiru hadhil ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan baik umat hari ini. Padahal beliau ucapkan Imam Malik Ibnu Anas ketika beliau posisinya menjadi Imam Darul Hijrah, imamnya negeri Madinah. Jadi tidak akan baik generasi yang hari ini kecuali dengan dia mengikuti bagaimana baiknya generasi yang awal. Sebab apa mereka menjadi generasi yang baik, generasi yang mulia? Karena memang mereka termasuk bil kitab wa sunnah. Mereka memegangi Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ya kita harus senantiasa dan selalu berusaha di atas Al-Quran, di atas sunnah. Dalam kita beragama, keyakinan kita, akidah kita, amal ibadah kita, akhlak kita, muamalah kita, sikap kita, maka harus berusaha demikian. Karena memang mereka para salaf, sebagaimana kita ketahui salaf itu adalah pendahulu kita dalam beriman, dalam beragama. Mereka adalah para sahabat. Jadi ashabu Muhammadin ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi para sahabat Nabi, semoga Allah meridhai mereka semua. Dan tentunya mereka a'lam, paling tahu, paling paham tentang agama ini. Sehingga mereka menjadi sahabat Rasulullah SAW. Tentunya memiliki maqam kedudukan, ya, manzilah aliyah, tempat yang tinggi. Karena dia sahabat Rasulullah SAW. Sehingga dia tahu kapan turun Al-Quran. Dia juga tahu apa sebab-sebab Al-Quran itu turun. Dan bagaimana penjelasan Rasulullah SAW. Nggak ada yang bisa bandingi mereka. Karena memang mereka alam. Ya. Wa aslam. Dan jalan mereka paling selamat. Jadi mereka itu tidak ada melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Sampai kisah ketika dibukukan Al-Quranul Karim menjadi satu mushaf di masa Abu Bakar saja, mereka begitu khawatir. Seakan-akan itu sesuatu yang tidak pernah dicontohkan, diajarkan Rasul. Walaupun secara asal syariat itu ada. Berat buat mereka. Sehingga kalau tanpa dibukukan oleh mereka, mushaf ini ya nggak bisa sampai dengan kita, nggak bisa terjaga. Nggak tahu kita Quran kayak apa. Itu jasa-jasa mereka Al-Quran. Termasuk adalah hadis sunnah Nabi SAW. Bagaimana dulu hadis itu berserakan, masih belum bisa dibedakan mana itu hadis Nabi, mana hadis buatan penjual terong, mana hadis ya si fulan, si alan, banyak. Ya, hadis yang maudhu, hadis yang dhaif. Ya, belum lagi pecandu rokok juga punya hadis mereka. Ada aja bikin. Ya, kalau orang penjual terong ngomong al-batinjanu syifa'un an kulli da'i. Terong itu obat segala penyakit katanya. Kalau orang pencandu rokok as-sujaru jannatur rijal katanya. Rokok itu surga bagi laki-laki. La haula wala quwata illa billah. Jadi sampai begitu itu kita kan enggak tahu itu apa itu kapan apa-apa. Sehingga jasa mereka sampai demikian. Jadi sehingga Masya Allah Al-Quran, hadis pun sudah dibukukan, tinggal kita mau enggak merujuk dan kita belajar. Kemudian mereka adalah ahkam, mereka lebih bijak. Ya.
Jadi mereka sangat berhati-hati dan mereka sangat bijaksana tentang agama. Itulah mereka. Oleh sebab itu para ulama pun memberikan kesimpulan tentang hadis Nabi SAW ketika Nabi menasihatkan kepada putrinya Fatimah Zahra, dan itu disebutkan dalam Sahih Muslim bab tentang keutamaan Fatimah. Maka Nabi berpesan kepada Fatimah, fattaqillah wasbiri fa innahu ni'mas salaf ana laki. Bertakwalah engkau kepada Allah, bersabarlah engkau, ya, sesungguhnya sebaik-baik pendahulumu bagimu adalah aku. Jadi Nabi menisbatkan dirinya sebagai apa? Fa innahu ni'mas salaf ana laki. Sesungguhnya sebaik-baik salaf, pendahulumu adalah untukmu, adalah aku. Sehingga para ulama menyebutkan apa? Kullu khairin man ittiba'i man salaf wa kullu syarrin man ibtida'i man khalaf. Maka semua kebaikan dalam beragama ya hanya mengikuti salafnya umat ini. Hanya mengikuti mereka, enggak bisa tidak. Dan karena jelek buruknya beragama, karena gara-gara orang-orang yang baru mendatang, mereka mengada-ada melakukan bid'ah-bid'ah yang sangat banyak. Berapa banyak bid'ah yang tidak terhitung. Banyak sekali agama ini mereka buat inovasi-inovasi baru. Jadi kalau sebuah produk bikin inovasi bagus. Tapi kalau agama ada bikin inovasi kan ajib. Nah itu, makanya semua kebaikan mengikuti salafnya umat ini, dan seluruh perbuatan kejelekan dalam beragama karena apa? Bid'ahnya orang yang baru datang, yang mendatang ini. Maka oleh sebab itu banyak para ulama pun menyebutkan ketika kisah waktu awal-awal di Saudi itu, di Saudi pun tersebar tentang fitnah apa itu Wahabi, apa itu Salafi. Di antara ulama-ulama hadis mereka juga tidak tahu kok ada isu-isu Wahabi, ada isu Salafi, ya apa sih? Mereka juga siapa sebenarnya mereka? Maka ditelusuri, dicari, oh ternyata dianggap Salafi Wahabi itu orang-orang yang ya menyelisihi apa yang mereka yakini keumuman masyarakat awam, ya, beda dan yang lain-lain. Mereka ada mengaji atau kajian khusus itu kalau malam Jumat di sini, di situ. Begitu disebutkan oleh mereka. Maka mereka penasaran kayak apa sih yang digelari Wahabi sama Salafi ini. Duduklah dosen ini sama mahasiswanya. Ketika duduk diperhatikan, loh, tidak ada yang salah. Loh, Masya Allah kajiannya. Ya, jadi dia pun awali dengan khutbatul hajah. Kemudian syekhnya pun bersalaman dimulai dari sebelah kanan ketika baru datang. Ketika syekh gurunya itu datang, nggak ada pun satu pun yang berdiri memberi penghormatan. Ini semuanya sesuai dengan sunnah. Ya, ketika kemudian menyebutkan hadis, mereka pun membaca salawat. Katanya konon Salafi Wahabi itu kan tidak pernah baca salawat katanya. Jadi ini semua berbeda apa yang dituduhkan gitu loh. Kemudian ketika sudah selesai hadis, ketika menyampaikan hadisnya ditakrid, oh ini hadis dhaif, ini hadis sahih. Semuanya sesuai apa yang sebagaimana ilmu, disiplin ilmu yang sebagaimana agama. Kemudian ketika itu ada diungkapkan pertanyaan, silakan ditulis, dan kemudian munaqashah di antara mereka, disebutkan dalil-dalilnya, selesai sudah. Dan saya hanya mengatakan kita ini dianggap sebagai Wahabi atau Salafi. Semoga Allah menjadikan kita adalah orang-orang yang Salafi dan Wahabi. Begitu. Makanya ketika bahkan ulama pun mengatakan, sebagaimana Imam Syafi'i juga dituduh dulu Rafidhah. Imam Syafi'i pernah dituduh. Makanya beliau menyatakan seandainya memang Rafidhah itu adalah pecinta Nabi dan keluarga Nabi, maka saksikan wahai bangsa jin dan manusia bahwa aku adalah Rafidhi. Kalau memang benar, artinya tuduhan itu karena memang mencintai Rasul dan keluarga Nabi dengan makna yang sebenar-benarnya. Makanya mesti kita juga begitu. Kalau andai kata Wahabi itu memang karena mereka ahlu tauhid, ahlu sunnah, ya sudah katakan aku adalah Wahabi. Ngapain takut?
Jadi seperti itu. Masya Allah, barakallahu fikum jami'ah. Kita berharap bahwa sebutan-sebutan itu, lakop-lakop itu, maka tentunya tidak akan menyurutkan semangat kita untuk talabul ilm, untuk belajar. Jadi sehingga dan kita tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dirahasiakan, tidak ada baiat-baiat khusus juga nggak ada, ya nggak. Kemudian nggak ada pula yang masing-masing itu harus nyetorkan KTP kakak juga nggak ada. Kan nggak ada kan? Nah, ada beda. Jadi kalau antum setor KTP ke saya, kakak saya, ada apa ini? Kan begitu ya? Perlu dipertanyakan, itu semua nggak ada. Baik, jadi kita tidak perlu khawatir bahwa kita memang di atas, insyaallah di atas apa? Qala Allah qala Rasul bi fahmi salafil ummah. Semoga Allah berikan kita istiqomah di atasnya.